Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Darman Sudrajat sebagai coach pada kesempatan kali ini. Kita akan praktek coaching dengan model Tirta, di mana permasalahannya adalah teman saya sendiri, yaitu Panandar selaku coach, guru bahasa Inggris kelas 8. Beliau punya permasalahan siswa yang beliau ajar itu merasa kurang antusias, kemudian kurang fokus, motivasinya rendah. Akibatnya hasil ulangan rata-rata masih di bawah KKM. Nah, seperti apa percakapan model coaching Tirta ini? Mari kita simak bersama-sama. Selamat siang, Pak. Selamat siang. Ada apa, Panandar? Maaf ganggu, Pak. Ada waktu sebentar, Pak? Sekarang? Iya, sekarang, Pak. Oh, baik-baik. Ya, bisa-bisa, Pak. Silakan duduk, Panandar. Kok Bapak kelihatan pucat, nggak seperti biasanya gitu? Iya, Pak. Begini, Pak. Sebenarnya saya mau sharing masalah nih, Pak. Dan Ya. masalah itu sebenarnya tentang pembelajaran di kelas 8C, Pak. Oh, di kelas 8C. Ada apa, Panandar, dengan kelas 8C itu? Kelas 8C itu, Pak, sekitar 70% dari satu kelas itu nilainya di bawah KKM, Pak, rata-rata. Oh ya? Iya, padahal Lalu? saya merasa kalau saya tuh sudah merasa maksimal gitu Pak ya untuk Hmm, pembelajaran, tapi masih saja siswa tuh kayak nggak paham gitu loh Pak. hmm. Antusias dalam pembelajaran itu mereka seperti kurang gitu. Oh gitu. Iya, iya, iya. Iya, Kira-kira yang membuat anak-anak itu nilainya menjadi rendah atau di bawah KKM itu sebenarnya apa ya, Panandar? Kalau menurut Panandar gitu. kalau itu saya merasa siswanya itu malas belajar Pak. Terus kalau dalam pembelajaran rame sendiri mereka. Bahkan sudah saya Oh, tegur, iya, iya. tapi setelah beberapa menit kemudian mereka rame kembali Pak. Oh gitu ya. Eh, maaf, anak-anak tertarik nggak sih Pak dalam pembelajaran yang pernah Pak Nandar selama ini sampaikan gitu, khususnya di kelas 8C? Kalau saya lihat dari siswa-siswanya itu kurang antusias Pak terhadap pembelajaran. Jadi motivasinya agak kurang gitu ya. Iya Pak. Hmm. Biasanya biasanya loh Pak, ya Panandar itu pakai media apa ya ketika mengajar? Kalau medianya ya saya biasanya pakai modul yang sudah diberikan Pak. Modul yang dari kabupaten itu. Iya betul Pak, yang dari kabupaten itu. Jadi selama ini Panandar hanya mengajar pakai itu aja gitu. Iya, yang dari kabupaten. Terus selain itu saya juga tuliskan di papan tulis Pak. Hmm, terus juga nyatet kadang gitu ya. Iya. Lah kalau selain pakai itu apa lagi kira-kira? Kalau menurut Bapak gitu. Saya bingung Pak. Saat ini bingung ya Pak ya. Iya bingung Pak. Pak Nandar pernah nggak pakai metode lain gitu selain menggunakan modul itu gitu? Kira-kira. Kalau model lain sementara ini ya paling diskusi ya gitu aja Pak. Diskusi juga anak-anak kelihatannya bete juga gitu ya Pak ya. Iya Pak. Bukan nyambung gitu. Jadi kalau boleh saya simpulkan gitu Pak ya, anak-anak kelas 8C yang Bapak ajar itu nilainya rendah ya dan banyak yang di bawah KKM. Itu karena belajarnya kurang antusias, jadi motivasinya rendah gitu ya Pak ya. Iya benar sekali Pak. Menurut Pak Nandar nih ya, kira-kira ada nggak cara lain gitu ya agar anak-anak itu lebih tertarik dari sebelumnya gitu ya, yang katanya anak-anak ketika belajar kurang fokus gitu. Iya benar sekali Pak. Mereka itu kurang fokus. Kira-kira Pak Nandar nggak pikir apa ya kira-kira yang cocok gitu agar anak-anak tidak seperti kemarin-kemarin gitu. Kalau cara lain di kelas itu kan ada proyektor mungkin ya Pak ya. Ya proyektor kan ada setiap kelas Pak. Iya benar sekali Pak ada proyektor. Nah itu kalau misalnya digunakan nih Pak.
Mm-mm. Itu bahannya itu menggunakan PPT gitu kan ya Pak ya? Nah, itu malah ide bagus, Pak. Oh iya 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 iya. Ada video materinya di Bapak? Kalau di saya ada sih Pak, tapi belum saya gunakan. Oh, gitu. Ada hal lain nggak, Pak? Mungkin bisa apa namanya gitu ya, yang dilakukan gitu sama penandar agar anak ini lebih antusias gitu ya. Untuk hal lain yang ya paling itu aja sih Pak. Kalau untuk hal lain saya menggunakan gadget ya Pak ya untuk media pembelajaran. Nanti mungkin saya membuatnya bahan pembelajaran yang berbasis game kali ya Pak ya, karena anak-anak kan suka game. Mantap itu, Pak. Nah, kira-kira nih ya, dengan apa yang Panandar punya, ide tadi kira-kira bisa membantu nggak untuk merubah anak-anak yang dulunya kurang antusias, motivasinya rendah, terus menjadi lebih antusias gitu. Ya kalau itu saya kira sangat memotivasi ya Pak. Kenapa? Hmm, Ya karena anak sekarang itu kebanyakan hobinya game seperti yang tadi saya bilang. Sama iya, gadget iya, tuh dia yang nggak bisa lepas gitu loh Pak. Hmm, iya, 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 iya. Bisa Mungkin itu bisa ya dimanfaatkan Pak ya? ya. Bisa dimanfaatkan ya. Nah, dari apa yang sudah Panandar sampaikan tadi, kira-kira apa ya yang apa namanya itu bisa Panandar menceritakan kembali lah apa yang Panandar lakukan gitu. Mungkin nanti untuk kedepannya saya akan mengajar menggunakan proyektor Pak untuk menampilkan video pembelajaran Mm-mm. agar pembelajaran di kelas itu tidak monoton dan anak-anak tentunya akan lebih bersemangat lagi dan antusias mengikuti pembelajaran saya. Hmm, itu bagus Pak. Jadi Panandar ini kan bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sebenarnya. Iya iya benar-benar Pak. Ya itu perlu dicoba Pak, seperti itu bagus. Siap siap Pak siap siap. Eh, Kira-kira nih ya, komitmen apa yang akan dilakukan Panandar untuk selanjutnya? Mulai besok mungkin saya akan menyiapkan media-media pembelajaran yang berbasis video Pak dan Hmm. untuk selingannya saya akan menggunakan gadget itu tadi. Oke, oke, oke. Lalu siapa yang akan membantu Panandar untuk melaksanakan komitmen ini? Mungkin Kira-kira. saya akan dibantu oleh Pak Yudi, Pak. Gimana Yang tuh, Pak? IT itu ya? Iya, dia ahli dalam IT. Bagus itu. Jadi nanti bisa sharing bersama Pak Yudi gitu ya, membagi Nah, manfaat iya benar, Pak. sebagainya gitu ya. Iya, Pak. Saya yakin Panandar bisa menjalankannya dengan baik. Semoga sukses ya Panandar. Terima kasih, Pak. Saya akan mencobanya. Bismillah. Hmm. Bagaimana perasaan Panandar sekarang? Kalau sekarang perasaan saya sudah plong, Pak. Karena Baik, permasalahannya sudah ada solusi untuk kedepannya gitu, Pak. baik, baik. Ya, syukurlah saya juga ikut senang. Panandar bisa menyelesaikan masalahnya sendiri sih sebenarnya. Iya, 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 Pak. Tetapi saya tetap berterima kasih nih sama Pak Darman karena Pak Darman sudah membantu mengarahkan tentang permasalahan yang saya hadapi gitu, Pak. Ya, sama-sama Panandar, sama-sama. Oh iya, Pak. Kalau begitu saya pamit dulu ya, Pak. Soalnya setelah ini ada jam mengajar. Oke, Panandar, selamat deh pokoknya. Mulai sekarang kita lebih semangat lagi lah. Siap, 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 Pak. Terima kasih, Pak Darman. Ya, sama-sama. Mari, Pak. Selamat siang. Mari siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sunendar yang akan bertindak sebagai coach dan Pak Darman sebagai coachee. Dan berikut permasalahannya. Guru memperhatikan seorang murid yang tidak mau bekerja sama dengan teman-temannya. Dia selalu memiliki alasan seperti tidak cocok dengan teman-temannya atau dengan alasan lain. Dia memilih bekerja sendiri dan mengumpulkan tugasnya sendiri. Hasil yang dikumpulkan secara mandiri itu selalu bagus. Bagaimana guru menyikapi hal ini? Dan alur cerita ini akan diperankan oleh saya sendiri Sunendar, bertindak sebagai guru, dan yang bertindak sebagai coach yaitu Bapak Darman sebagai murid.
Saat itu waktu menunjukkan pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Pak Nendar menghampiri Darman yang sedang berjalan menuju kantin sekolah. Darman merupakan salah seorang murid kelas 7 yang menurut pengamatan Pak Nendar kurang bersosialisasi dengan teman-temannya. Pak Nendar mengajak Darman ke perpustakaan untuk berbincang-bincang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sini nak masuk. Bagaimana Darman kabarnya? Sehat? Alhamdulillah Pak, saya sehat. Syukurlah. Bapak senang mendengarnya. Oh iya, hari ini Bapak mau ngobrol nih sama Darman nih. Kayaknya agak lama sih. Kira-kira mengganggu aktivitas kamu tidak ya? Enggak Pak, silakan. Ada apa ya Pak? Ya ngobrol aja sih. Soalnya kita sudah lama nggak ngobrol kan kayak gini. Begini Iya, Nat, akhir-akhir ini Bapak perhatikan kamu selalu menyendiri kalau berada di kelas. Kenapa itu? iya Pak, sebenarnya saya juga kepingin ngobrol sama Bapak, tapi saya malu Pak. Alhamdulillah, sekarang saya bisa ngobrol nih sama Bapak. Oh begitu. Jadi apa yang bisa Bapak bantu nih? Dan apa yang kamu inginkan setelah obrolan kita ini? Iya Pak, saya sih sebenarnya pengen dapat solusi gitu dari masalah yang saya alami selama ini Pak, sehingga saya bisa merasa tenang gitu kalau di kelas. Begitu. Lalu ada lagi? Ya, saya juga merasa kurang nyaman di kelas Pak. Sepertinya saya nggak cocok dengan mereka gitu Pak. Oh, kalau boleh Bapak tahu apa sih yang membuat kamu tidak nyaman di kelas dan tidak cocok dengan mereka? Saya juga kurang tahu Pak. Mungkin ini juga salah saya kali ya Pak. Coba deh. Sama Nak Darman ceritakan kenapa bisa menjadi tidak nyaman di kelas. Gini nih Pak, sebenarnya saya juga kepengen bergabung sama mereka ya Pak, kerja kelompok, ngerjain Iya, tugas-tugas iya. lainnya gitu. Tapi setiap saya kerja kelompok gitu ya, saya selalu kerja sendirian Pak. Sementara teman-teman yang lain ya cuma ngobrol, main HP gitu Pak ya. Jadi saya mutusin gitu ya, lebih baik kerja sendiri aja gitu Pak, tanpa diikuti kerja kelompok gitu. Iya, iya. Selama ini apa nih yang sudah kamu lakukan supaya kamu tidak bekerja sendiri? Ya, saya setiap kerja kelompok ya suka ngajak teman saya untuk bekerja sama. Saya selalu membantu kalau teman saya tidak bisa mengerjakan sih Pak sebenarnya. Kalau boleh Bapak coba simpulkan ya, kenapa kamu tidak mau bergabung dengan mereka kalau bekerja kelompok? Karena setiap kerja kelompok kamu selalu mengerjakannya sendiri, bukan begitu? Iya betul Pak, begitu Pak. Jadi setiap pelajaran apa saja gitu ya yang mengerjakan soal di kelas pasti selalu saya yang harus mengerjakan gitu Pak. Oke, sekarang Bapak sudah paham masalahnya. Ada lagi yang lain? Ini Pak, sepertinya tidak ada Pak. Sebenarnya teman-teman saya di kelas itu baik dan sopan Pak. Rasa kekeluargaannya kuat. Apa mereka menganggap saya mampu ya Pak? Cuma jujur nih Pak, saya tidak mau dibebani terus oleh mereka gitu. Nah, itu dia. Mereka menganggap kamu itu pintar. Kira-kira untuk kedepannya Gitu apa ya, yang Pak. ingin kamu lakukan? Ya, saya bingung sih Pak, harus bagaimana ya dan apa yang harus saya lakukan gitu ya. Dari beberapa hal yang sudah kamu jelaskan, hal mana yang menjadi prioritas pertama kamu? Apa ya Pak ya? Pertama, mungkin saya akan minta maaf pada mereka Pak atas sikap saya gitu ya. Terus saya juga memahami mereka karena ketidakmampuannya. Kemudian saya bangga dipercaya mereka dan mau ikut bekerja sama dan tidak menyendiri lagi gitu Pak. Bagus, bagus itu ya. Bapak bangga sama kamu, Nak Darman ya. Dan kira-kira Ya, ada hal lain yang akan kamu lakukan? ya apa ya Pak ya? Paling saya akan membuat kelompok belajar di kelas gitu Pak, dan saya bersedia apabila diperlukan teman-teman ya untuk membimbing selama yang saya mampu gitu Pak. Paling gitu aja. Nah, ini yang Bapak suka. Bisa jelaskan nggak ke Bapak lebih jauh lagi?
Iya Pak, rencananya saya nanti akan buat jadwal untuk menentukan harinya gitu ya Pak, dan siapa aja yang mau ikut dalam kegiatan itu gitu Pak. Nah, apa yang kamu maksud itu dinamakan tutorial sebaya. Tutorial sebaya Pak. Apa itu Pak? Nah, tutorial sebaya itu adalah pemberian bantuan dalam belajar oleh sesama teman yang tentunya mempunyai prestasi akademik yang baik dan memiliki hubungan sosial yang tinggi. Oh gitu ya Pak, iya iya Pak, saya paham Pak. Iya iya iya. Nah, dari obrolan ini, apakah kamu bisa menceritakan kembali apa yang akan kamu lakukan berikutnya? Ya, saya rencananya akan bergabung dengan teman-teman, Pak, dan bekerja sama jika belajar kelompok itu, Pak. Nah, Bapak suka ini dengan apa yang kamu capai dalam diskusi ini. Lalu, komitmen apa nih yang akan kamu jalankan dengan rencana ini? Ya, paling apa ya, Pak, setelah ini ya saya akan coba menemui teman-teman saya, Pak, di kelas dan akan mengungkapkan gitu ya kegiatan yang akan direncanakan gitu, Pak. Paling itu. Oh, iya, baik-baik. Lalu, siapa nih yang akan membantu kamu untuk menjalankan komitmen tersebut? Ya, paling ini deh, Pak, ketua kelas, Pak, untuk mengingatkan gitu dan membantu saya dalam menjalankan komitmen saya ini, Pak. Ketua kelas Luar lah. biasa, luar biasa. Nah, Darman ya, kamu pasti bisa, Bapak yakin kamu pasti bisa melakukannya. Terima kasih Pak atas arahannya. Baik, sama-sama, Nah Darman. Kalau gitu saya mohon izin ya Pak ya. Iya, silakan, silakan. Nah Terima Darman. kasih Pak. Assalamualaikum. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.